天下。多谢了，此生无憾，我是为师最大的幸运。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-141. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan diselamatkan oleh pamannya Xian, yaitu Paman Heching, dari kejaran Penis kuno dan juga Aula Jiwa yaitu Zexing. Yang singkatnya Shoyan bersama dengan rombongannya bisa keluar dari situasi tersebut dengan aman bersama dengan Paman Heching. Tetapi sayangnya setelah itu Shoyan dengan berat hati harus berpisah dengan Xian karena Xian yang harus kembali ke Pulau Naga untuk mempelajari harta warisan dari leluhur Naga Void. Yang singkatnya Shoyan berpisah dengan Xian, Paman Heching, dan juga Shozang. Selanjutnya Shoyan telah kembali ke tempat dari pavilion bintang jatuh untuk menyelamatkan gurunya. Yang gurunya Yalo sangat senang karena Shoyan telah berhasil mendapatkan buah jiwa yang mereka butuhkan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Qilin kehilangan kesadarannya akibat racun yang berada di tubuhnya. Dan Shoyan pun dengan segera mencoba untuk menyembuhkan Qilin. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoyan malah berhadapan melawan bayangan dari ular berkepala 9 yang muncul di dalam tubuhnya Qilin, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang berhadapan melawan ular berkepala 9 yang keluar dari tubuhnya Qilin, membuat Shoyan menjadi sangat kebingungan, dan juga Shoyan merasakan kalau kekuatan dari ular ini memiliki aura yang ganas. Dan setelah itu ular berkepala 9 menyerang Shoyan, dan Shoyan untungnya bisa menghindari serangan tersebut menggunakan teknik dari pergerakan 3000 guntur. Shoyan berniat untuk menghentikan ular tersebut dengan menyerang ular itu, tetapi Shoyan seketika tidak jadi karena Shoyan mengetahui jika ia menyerang ular ini maka kemungkinan ia akan melukai Qilin. Jadinya Shoyan tidak jadi untuk menyerang dan berusaha untuk menghindari serangan dari sang ular. Tetapi sayangnya ular ini ternyata memiliki kekuatan yang di luar dua Shoyan, karena ternyata 9 kepala dari ular ini memiliki kekuatan elemen yang berbeda-beda, membuat setiap kepala memiliki serangan unik mereka masing-masing, dan Shoyan justru dibuat semakin terpojok. Shoyan pun berniat untuk menyerang sang ular tersebut menggunakan api 3000 pembakaran, tetapi sayangnya serangan itu tidak berguna. Dan di saat itu Qilin kembali tersadarkan diri dan melihat Shoyan sekarang sedang bertarung melawan ular berkepala 9. Qilin yang melihat ini menjadi sangat khawatir. Ia pun dengan segera menyelamatkan Shoyan, yaitu dengan Qilin yang mengembalikan kembali ular berkepala 9 ini kembali ke dalam matanya. Yang seketika membuat ular berkepala 9 itu menghilang dari sana. Tetapi sayangnya setelah itu tubuhnya Qilin kembali melemah, dan Shoyan pun dengan segera menangkap Qilin. Di saat itu Shoyan juga memeriksa tubuhnya Qilin, dan ternyata tubuhnya Qilin sekarang racunnya telah menghilang, membuat Shoyan menjadi heran karena sebelumnya Shoyan menyadari kalau langkah untuk menghilangkan racun masih kekurangan satu langkah lagi, yang seharusnya tubuhnya Qilin masih mendapatkan serangan racun, tetapi kenapa sekarang tubuhnya Qilin telah bersih dari racun terakhir. Qilin yang mendengar itu menduga kalau ini kemungkinan berkat dari ular berkepala 9 sebelumnya. Shoyan yang mendengar itu pun menjadi kaget karena tak menyangka ular 9 itu merupakan pelindungnya Qilin. Shoyan bertanya kepada Qilin mengenai dari mana ular tersebut.
是远古天蛇的灵魂。 Jilin menjawab kalau ular itu merupakan ular kuno langit. Shoyan yang mendengar itu menjadi kaget karena ular kuno langit merupakan ular legendaris yang kekuatannya setara dengan Phoenix kuno. Dan juga sepengetahuan Shoyan dari catatan buku sejarah, ular kuno langit tidak memiliki kepala 9 tetapi sebelumnya memiliki kepala 9. Jilin pun menjawab kalau ular kuno langit ini merupakan ular yang telah bermutasi. Jilin juga memberitahu kalau dirinya menemukan ular kuno langit ini waktu dirinya tak sengaja menelusuri sebuah gua, yang dimana di dalam gua tersebut Jilin menemukan adanya kerangka ular dan Jilin penasaran memeriksa kerangka ular tersebut menggunakan kekuatan matanya, tetapi tak disangka kekuatan bayangan ular kuno langit yang berada di kerangka tersebut memasuki tubuhnya Jilin, yang membuat Jilin juga bisa mengetahui sejarah dari ular kuno langit ini yang pernah bertarung melawan ular raja, yang membuat ular kuno langit ini memiliki kepala 9. Dan juga dari informasi yang telah mereka ketahui kalau ras suku ular memiliki dua kekuatan utama, yaitu ular kuno langit dan juga ular 7 warna, yang dimana ular 7 warna merupakan keturunan dari Mbak Medusa, yaitu Kanjeng Jilin. Shoyan di sini pun bisa memahami kemungkinan besar ular kuno langit yang berada di tubuhnya Jilin telah memilih Jilin. Dan di sini pun Shoyan bisa menduga kalau ular kuno langit sebelumnya hanya mencoba untuk melindungi Jilin saja, karena ular kuno langit itu kemungkinan berpikir kalau Shoyan mencoba untuk mencelakakan Jilin. Dan setelah itu Jilin meminta maaf kepada Shoyan karena telah mencelakakan Shoyan dengan serangan dari ular berkepala 9 sebelumnya. Shoyan menjawab dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang di sini justru Shoyan khawatir kepada Jilin dan berpikir kalau ular itu berbahaya kepada Jilin, tetapi ternyata merupakan pelindungnya Jilin. Jadinya Shoyan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini dan Shoyan menyarankan kepada Jilin untuk pergi beristirahat. Singkat cerita, Shoyan pun pergi ke tempat gurunya untuk melihat situasi dari gurunya. Sekaligus di sana Shoyan meminta bantuan kepada Feng Zuzhen untuk beberapa hari ke depan, meminta kepada Feng Zuzhen untuk menjaga gurunya karena Shoyan memiliki urusan lain. Feng Zuzhen menerima tugas itu dengan senang hati, dan juga Feng Zuzhen bertanya hal apa yang akan dilakukan oleh Shoyan. Shoyan menjawab kalau ia ingin mempelajari keterampilan Dao tingkatan Tian yang telah ia temukan di reruntuhan Doseng. Mendengar hal itu membuat Feng Zuzhen cukup kaget karena Shoyan yang sangat beruntung sampai bisa memiliki teknik Dao tingkatan Tian. Di saat Shoyan yang memeriksa tulang tersebut, Shoyan pun pada akhirnya telah berhasil untuk mengaktifkan tulang rusuk itu. Yang di sana Shoyan menemukan adanya sebuah cairan emas dan Shoyan pun menyentuh cairan emas tersebut yang seketika masuk ke dalam tubuhnya Shoyan, dan Shoyan pun mendapatkan ingatan dari teknik ini, yang di dalam ingatan itu Shoyan bertemu dengan tubuh memori dari pemilik teknik ini, yaitu Sang Dosheng yang berada dari runtuhan Dosheng sebelumnya. Yang dalam adegan ini, memori Doseng tersebut menjelaskan kepada Shoyan mengenai teknik Dao tingkatan Tian yang akan diberikan kepada Shoyan, yang merupakan teknik mendominasi yang memiliki daya rusak yang sangat kuat dan juga mengerikan. Yang di sini juga memori dari Doseng tersebut meminta kepada Shoyan untuk bisa menjadi penerus dari pemilik teknik Dao tingkatan Tian ini agar teknik ini tidak terlupakan, yang sebagai pertanda kalau Shoyan merupakan penerus dari dirinya. Dan setelah itu pun Shoyan kembali lagi ke dunia nyata, yang di sini pun Shoyan merasa sangat puas dengan teknik Dao tingkatan Tian ini yang sesuai dengan harapannya. Tetapi tak lama kemudian Shoyan merasakan adanya gelombang kekuatan yang berasal dari ruangan gurunya, yang membuat Shoyan sadar kalau gurunya sekarang telah pulih. Shoyan pun dengan segera pergi ke tempat gurunya, dan benar saja guru Yalu sekarang tampak telah pulih setelah sebelumnya ia kehabisan kekuatannya. Yang di sini Shoyan sangat bersemangat karena mereka sekarang telah bisa untuk memberikan wadah baru kepada guru Yalu. Tetapi guru Yalu mengatakan sepertinya hal itu cukup sulit karena mereka masih membutuhkan banyak bahan-bahan yang berbeda. Namun Shoyan menjawab kalau dirinya telah mempersiapkan semua bahan-bahan tersebut dengan Shoyan yang menunjukkan bahan-bahan itu kepada
kepada Guru Yalou, membuat Guru Yalou menjadi sangat senang karena Shoyan ternyata telah mempersiapkan segala hal untuk dirinya. Tidak hanya itu, Feng Zuzhen juga memberikan tubuh kepada Shoyan yang akan menjadi wadah dari Guru Yalou, yang dimana tubuh ini dulunya berada di ranah Dozun, yang tubuh ini berasal dari musuhnya Feng Zuzhen terdahulu, dan sekarang tubuh ini tak berguna bagi Feng Zuzhen, maka di sini lebih baik digunakan untuk wadah Yalou. Melihat semua bahan-bahan ini membuat Guru Yalou dan juga Shoyan menyadari kalau mereka sekarang telah siap untuk memberikan wadah baru kepada Guru Yalou. 之后的实力将会大增，需要一段时日。这期间，炼制躯体和融合的过程。 Kemudian pun mereka memasuki ruangan yang tempat ini akan menjadi tempat pemulihan bagi Guru Yalou untuk mendapatkan wadahnya, yang juga Shoyan meminta bantuan kepada Feng Zuzhen dan juga lainnya untuk melindungi mereka. Feng Zuzhen dan juga lainnya menerima permintaan tersebut, dan setelah itu pun hanya meninggalkan Shoyan dan juga Guru Yalou, yang di sini proses mereka dimulai dengan Shoyan memberikan pil pemulihan kepada Guru Yalou, dan setelah itu pun Shoyan mempersiapkan tubuh ranah Dozun sebelumnya yang telah diberikan oleh Feng Zuzhen kepada dirinya, dengan Shoyan menyampurkan seluruh bahan yang ia miliki ke dalam tubuh itu. Agar tubuh itu menjadi semakin kuat dan dapat digunakan oleh Guru Yalou, yang di sini Guru Yalou melihat Shoyan yang dapat memimpin proses pemulihannya menjadi sangat bangga kepada Shoyan, karena ia sadar muridnya sekarang telah berkembang sangat jauh. Singkatnya, Shoyan telah berhasil mempersiapkan tubuh untuk Guru Yalou, dan Shoyan pun meminta kepada Guru Yalou untuk bersiap-siap masuk ke dalam tubuh itu. Guru Yalou memahaminya, ia pun meminum pil pemulihannya Shoyan dan lalu ia masuk ke dalam tubuh tersebut, yang di sini juga Guru Yalou di dalam hatinya ia sangat terharu. Setelah dulu ia pernah dikhianati oleh muridnya sendiri yang telah ia rawat seperti anaknya sendiri, tetapi sekarang ia mendapatkan timbal balik yang sangat mengharukan, yaitu murid yang mampu untuk menyelamatkan dirinya. Guru Yalou mengatakan ia sangat senang dan tak akan pernah menyesal telah menjadikan Shoyan menjadi muridnya. 此生无憾，我是为师最大的幸运。 Dan setelah itu pun Guru Yalou memasuki tubuh tersebut, yang seketika tiba-tiba saja terjadi perpaduan kekuatan antara Guru Yalou yang mencoba untuk menguasai tubuh itu, sedangkan tubuh itu yang mencoba untuk melawan, yang karena tubuh ini sendiri berada di ranah Dozun sebelumnya, jadi membuat tubuh ini dapat memiliki aura perlawanan yang lebih kuat. Shoyan mencoba untuk membantu Guru Yalou dari luar, dan juga Guru Yalou mencoba untuk menguasai tubuh itu dari dalam. Singkatnya, terjadi ledakan dalam penyatuan tersebut, dan di sini Shoyan telah menyadari kalau dirinya sekarang tidak bisa membantu lagi, dan sekarang merupakan kemampuan dari gurunya sendiri untuk bisa menguasai tubuh tersebut. Apakah ia mampu untuk memiliki tubuh ini, atau apakah tubuh ini yang dapat melawan Guru Yalou? Sedangkan di tempat dari Aula Jiwa terlihat sekarang banyak sekali para pasukan Aula Jiwa yang telah berkumpul di markas mereka, yang setelah itu diperlihatkan adanya sosok yang sangat kuat dengan suaranya terdengar sebagai sosok wanita yang bernama Jiu Tianzun. Yang di sini ia dihormati oleh seluruh pasukan Aula Jiwa di sana. Yang di sini mereka akan melakukan sebuah penyerangan kepada wilayah dari Pavilion Bintang Jatuh. Tetapi setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan persiapan dari Pavilion Bintang Jatuh yang akan menghadapi Aula Jiwa. Yang lalu pun diperlihatkan para pasukan dari Aula Jiwa yang telah berdatangan, yaitu dengan kemunculan dari Zexing. Yang setelah itu pun penyerangan dari Aula Jiwa kepada Pavilion Bintang Jatuh dimulai. Yang pertarungan sengit pun terjadi di antara kedua belah pihak, dengan Shoyan bersama dengan boneka pelindungnya maju menyerang Zexing. Yang juga dalam pertarungan itu diperlihatkan Shoyan yang menggunakan teknik Dao tingkatan Tian yang telah ia pelajari
dari tulang rusuk yang sebelumnya ia dapatkan di reruntuhan Doseng. Yang dengan teknik Dao tingkatan Tian ini, Shoyan akan bisa mengalahkan Zexing. Tetapi setelah itu adanya kemunculan lagi dari anggota Olah Jiwa yang semakin kuat. Tetapi setelah itu kita diperlihatkan dengan Guru Yalao yang muncul menyelamatkan Shoyan dengan mendapatkan tubuhnya kembali. Gokil cuy, kita besok akhirnya bisa melihat kembali pertarungan dari Guru Yalao. Dan kita akan melihat episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 竟然不一样。手枪妖。